Jangan lupa klik tombol subscribe. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh sih memberikan gadget untuk anak? Mungkin dulu bunda, ayah, ataupun sahabat akses pernah mengalami nih berebutan menonton acara televisi. Sementara para orang tua mencari cara untuk membatasi waktu menonton. Seiring dengan perubahan dan perkembangan teknologi, tayangan televisi tidak lagi menjadi ancaman utama, melainkan berbagai jenis gadget atau smartphone yang dilengkapi dengan akses internet. Berdasarkan survei yang dilansir dari babies.co.uk, 55% orang tua membiarkan anak bayi mereka untuk menggunakan HP atau gadget. Padahal membiarkan anak bermain HP dengan bebas bisa menimbulkan dampak negatif pada si anak tersebut. Antaranya membuat hubungan orang tua dan anak menjadi renggang. Sebagai orang tua tentu mengharapkan yang terbaik untuk anaknya, namun membiarkan anak bermain dengan gadget tanpa pendampingan langsung dari orang tua bisa berakibat buruk. Kunci utama dalam mengenalkan anak-anak pada teknologi adalah dengan mendampingi atau mengawasi anak tersebut saat mereka sedang bermain atau asik nih dengan gadget ya. Pendampingan dan pengawasan sangat diperlukan loh, karena penyebaran informasi melalui gadget sangat luas dan begitu cepat, serta minim pengawasan akan berdampak negatif juga pada mentalnya. Sebelum itu ada beberapa hal nih yang harus diketahui oleh para orang tua sebelum mengenalkan gadget pada anak. Saya akan memberikan contoh, salah satunya adalah Bill Gates. Dia adalah salah satu orang yang terkaya di dunia dan pencipta teknologi modern di industri komputer. Jika berbicara soal teknologi, ternyata Bill Gates ini paling tahu loh apa yang baik dan yang tidak baik untuk anaknya nanti. Bos komputer kelas dunia ini memiliki 3 orang anak yang beranjak dewasa. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia teknologi, pastinya nih dia tahu kapan usia terbaik memberikan gadget pada anaknya. Bill mengaku bahwa dia dan istrinya Melinda menetapkan aturan ketat terkait memberikan gadget pada anak-anaknya. Meskipun anak mereka memprotes aturan tersebut, namun Bill Gates tetap tegas. Bill dan istrinya mempunyai aturan yang menerapkan gadget pada anak-anaknya. Berikut ini saya akan menjelaskan aturan-aturan yang Bill Gates terapkan untuk anak-anaknya. Aturan Bill Gates yang pertama adalah melarang anak mereka memiliki ponsel sebelum berusia 14 tahun. Yang kedua, membatasi certain time sehingga mereka punya waktu lebih banyak untuk dihabiskan bersama keluarga. Yang ketiga, aturannya tidak dibolehkan membawa ponsel pada saat makan. Yang keempat, menentukan jam berlaku untuk melihat televisi dan ponsel mereka setiap hari, sehingga anak-anak bisa tidur lebih awal dibandingkan anak lainnya. Namun, dalam penggunaan gadget terdapat dampak buruknya loh. Antara lain, anak bisa terpapar pengaruh buruk dari internet, juga rentan menjadi korban dari predator yang berkeliaran di internet atau bullying di dunia digital. Yang kedua, sifat negatifnya apa? Mempengaruhi perkembangan otak anak. Yang ketiga, membuat anak menjadi malas bergerak sehingga sistem motoriknya lamban dan tidak berkembang. Terus dampak negatif yang keempat apakah? Yaitu mempengaruhi perkembangan kesehatan mental dan sosialnya. Anak yang cenderung bermain internet dan gadget tidak bisa bersosialisasi dengan baik sehingga dia tidak memiliki teman bermain. Membuat anak ketergantungan terhadap gadget sehingga dia tidak bisa mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Dan dampak berikutnya adalah anak menjadi lamban dalam berpikir. Nah, selain menjelaskan tentang aturan dan dampak buruk dalam penggunaan gadget, ternyata bermain gadget juga ada durasinya loh. Durasi yang disarankan untuk bunda, ayah, ataupun sahabat akses oleh para ahli yaitu waktu maksimal untuk anak mengakses gadget antara lain 1-2 jam per hari. Namun pembatasan ini juga harus disesuaikan dengan usia si anak loh bunda. Anak usia di bawah 2 tahun disarankan sama sekali tidak diberikan akses untuk memegang gadget. Jika diperlukan, anak usia di atas 1,5 tahun dapat mengakses gadget tidak lebih dari 1 jam per hari dengan didampingi atau diawasi oleh orang tua. Terus yang kedua, anak usia 2-5 tahun disarankan untuk mengakses gadget hanya 1 jam per hari. Itu pun sebaliknya program yang berkualitas.
Dan yang ketiga, untuk anak usia 6 tahun ke atas sebaiknya tetapkan durasi khusus yang disepakati bersama. Misalnya nih, anak hanya bisa mengakses gadget pada akhir pekan atau maksimal 2 jam per hari. Yang perlu bunda, ayah ataupun sahabat akses tekankan adalah waktu mengakses gadget itu bukan hanya untuk mengakses ponsel atau tablet saja, tetapi juga termasuk waktu untuk menonton televisi dan menggunakan komputer. Mengapa sih Kak perlu dibatasi? Bunda, ayah, ataupun sahabat akses, menurut studi kecanduan gadget ternyata dapat menyebabkan gangguan permanen pada otak anak yang masih berkembang. Kemungkinan ini akan berpengaruh pada kemampuan anak untuk konsentrasi, fokus, membangun kosakata, bahkan untuk memahami tingkah laku serta kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Berikut akibat kecanduan gadget yang dapat terjadi pada anak. Yang pertama adalah gangguan perkembangan kognitif. Apa sih itu? Penelitian menemukan bahwa kemungkinan perkembangan kognitif anak menjadi tertunda saat anak terlalu lama mengakses media elektronik. Apalagi di usia 1-3 tahun ini loh, anak sangat sensitif terhadap lingkungan sekitar dan berkembang dengan sangat pesat. Semua perubahan yang terjadi dalam periode kritis ini akan menjadikan fondasi permanen bagi perkembangan fungsi otak selanjutnya. Terus yang kedua, dampak negatifnya apa Kak? Yaitu rangsangan yang berlebihan. Kesepakatan perubahan gambar atau konten pada layar gadget dan rangsangan yang membuat mereka mengetuk jari berulang kali ke layar sebenarnya adalah jenis rangsangan, yaitu tidak dibutuhkan oleh otak mereka yang masih di awal perkembangan. Dampak berikutnya apa? Yaitu malas berpikir. Tidak seperti membuka halaman saat bunda, ayah, atau sahabat akses membacakan dongeng dari buku yang membuat anak berimajinasi. Tampilan video dalam gadget hanya akan membuat anak sekedar mengikuti pergerakan audio visual. Ini dapat memahami mereka lebih malas berpikir karena lemahnya otak kognitif mereka. Dan dampak berikutnya apa? Yaitu kelebihan berat badan karena kurang bergerak. Jadi terlalu banyak duduk dan jarang bergerak karena terlalu banyak menggunakan gadget, kemungkinan nih ya dapat membuat anak gemuk ataupun kurang istirahat. Bisa saja anak duduk bermain gadget di dalam rumah saat anak-anak lain bermain dan berinteraksi di luar rumah. Dampak berikutnya apa? Yaitu anggota badan terasa sakit. Wah, ini terlalu sering ya, terlalu sering main game dapat membuat anak itu badannya pada sakit. Ini karena saat bermain game ini loh, bunda, ayah, ataupun sahabat akses, anak berkali-kali memencet tombol yang sama sehingga dapat membuat pergelangan tangan, jari-jari tangan itu pada sakit. Jangka waktu yang panjang juga mempengaruhi loh. Saat itu mereka juga dapat mengalami sakit leher, sakit kepala, sakit mata, ataupun sakit mata juga dapat berdampak mata minus juga loh. Terus dampak berikutnya apa? Yaitu kemungkinan perubahan perilaku. Nah, ini yang harus banget diwaspadai. Selain anak menjadi sulit fokus dalam waktu yang lama, penelitian menemukan bahwa menggunakan gadget juga berisiko membuat anak lebih agresif hingga kemungkinan memperparah ADHD. Untuk anak yang sudah lebih besar, ada kemungkinan anak stres dan merasa minder nih, atau bahkan depresi juga loh saat melihat media sosial dan membandingkan dirinya dengan hidup orang lain. Ini emang dampak negatif yang lumrah ya, yaitu membandingkan diri kita dengan diri orang lain yang lebih bagus gitu. Nah, itu mempengaruhi mental si anak. Ada nggak sih tips membatasi penggunaan gadget pada anak selain dari efek-efek negatif tersebut ya, yang mungkin timbul dari berbagai aplikasi gadget, tayangan televisi juga memiliki manfaat yang mendidik juga. Jadi tidak hanya yang negatif, gadget, televisi ataupun komputer dan sebagainya, yang memiliki dampak yang positif bagi si anak. Seperti bahasa Inggris dari televisi atau matematika dari aplikasi ponsel. Kuncinya adalah satu, mengatur bagaimana anak dapat mengakses gadgetnya dengan waktu yang terbatas untuk manfaat yang maksimal. Beberapa cara berikut dapat bunda, ayah, ataupun sahabat akses lakukan. Yang pertama nih ya, cermati menyeleksi. Bunda, ayah, ataupun sahabat akses dapat menyeleksi beberapa game dan aplikasi membuat anak dapat belajar membaca, berhitung, atau hal lain yang bermanfaat. Selain mencobanya lebih dulu, bunda, ayah, ataupun sahabat akses juga dapat membaca ulasan dari penggunaan yang
mereka unduh. Meskipun tidak selalu, tapi aplikasi yang berbayar biasanya lebih berkualitas dibanding yang gratis. Bunda, ayah, atau sahabat akses juga perlu ingat nih, aplikasi sering tidak dibuat menurut kurikulum ataupun pakar pendidikan. Langkah berikutnya yang Bunda, ayah, dan sahabat akses lakukan adalah menempatkan barang elektronik di ruang bersama. Meletakkan komputer dan televisi di dalam kamar lebih berpotensi mengganggu istirahatnya daripada menempatkan televisi dan komputer atau laptop di kamar anak. Lebih baik menempatkan di ruang bersama yang memungkinkan Bunda, ayah, atau sahabat akses memantau apa yang sedang dilihat atau dimainkan oleh si anak. Langkah berikutnya adalah mengambil jeda. Saat menggunakan gadget, ajak anak Anda untuk mengambil jeda sejenak, setidaknya minimal 20 menit lah ya. Langkah berikutnya adalah membuat jadwal. Buat peraturan atau jadwal khusus yang mengharuskan Bunda, ayah, ataupun sahabat akses sekeluarga lepas dari gadget. Misalnya nih, saat makan malam bersama atau sejam menjelang tidur. Bahkan Bunda, ayah, ataupun sahabat akses bisa juga mengatur 1 hari bebas gadget. Misalnya hari Minggu dengan bepergian sekeluarga atau quality time. Langkah berikutnya adalah sahabat akses dapat menggunakan aplikasi yang dapat memantau aktivitas anak di ponsel. Sebaiknya hindari menggunakan gadget yang dikhususkan menjadi milik anak itu sendiri ya. Selain itu, luangkan waktu Bunda, ayah, ataupun sahabat akses untuk melakukan aktivitas lain sebagai pengganti bermain gadget. Bantu anak Anda untuk menemukan kegiatan yang menyenangkan seperti berenang, menggambar, ataupun bermain sepeda. Hal yang tidak kalah penting diperhatikan adalah banyak orang tua juga yang sering mengakses gadget mereka saat bersama keluarga. Ini dapat membuat anak menuntut hal yang sama. Nah, jika ingin agar asik kecil membatasi waktu mengakses gadget, Bunda, ayah, ataupun sahabat akses juga perlu nih mendisiplinkan diri untuk meletakkan telepon genggam dan memastikan televisi di saat-saat tertentu yang sudah disepakati bersama. Yuk, pastikan seluruh anggota keluarga tidak berlebihan nih dalam mengakses gadget dan televisi. Nah, itu dia materi-materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk ayah, bunda, dan sahabat akses. Untuk ayah, bunda, dan sahabat akses yang penasaran dan ingin tahu materi-materi apa aja sih yang nanti bakal saya bahas, kalian bisa mendownload atau menginstal aplikasi Akses Belajar. Linknya udah saya cantumin loh di deskripsi box. Dan untuk konsultasi bisa mengunjungi website iSchool dan EBHS Homeschooling. Linknya juga ada di deskripsi box ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Dengan subscribe, insya Allah Anda akan mendapatkan materi edukasi dari kami setiap kami melakukan upload.